warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Fitriani Kurniawan dari kelas R8B. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Islam merupakan agama yang bersifat menyeluruh karena mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dengan Allah SWT maupun hubungan manusia dengan sesama. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Islam memberikan pedoman mengenai tata pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, bermusyawarah, persamaan, tanggung jawab, dan amanah. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar dalam membangun kehidupan yang harmonis, damai, dan sejahtera. Oleh karena itu, konsep demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam Islam tidak dapat dipisahkan karena ketiganya memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat Islam atau bagi seluruh umat. Demokrasi dalam perspektif Islam. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kratos, yang berarti mempunyai kekuasaan atau pemerintahan. Secara umum, demokrasi dipahami sebagai sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dan menentukan kebijakan dan memilih pemimpin. Dalam perspektif Islam, konsep demokrasi tidak dipahami sebagai kebebasan mutlak, melainkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat yang tetap berada dalam koridor syariat Islam. Islam mengenal konsep syura atau musyawarah sebagai dasar dalam menjalani atau mengambil keputusan. Prinsip ini dijelaskan dalam Al-Quran surat 38 surat Asy-Syura yang menyebutkan bahwa urusan orang-orang beriman diputuskan melalui musyawarah. Di antara selain itu, Allah SWT juga memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Imran ayat 159. Ayat tersebut menunjukkan bahwa musyawarah merupakan prinsip penting dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan. Musyawarah dalam Islam bertujuan mencari keputusan terbaik yang membawa bermanfaat bagi semua pihak, bukan sekedar mengikuti suara terbanyak. Oleh karena itu, setiap peserta musyawarah harus mengutamakan kepentingan bersama, bersikap jujur, saling menghormati, dan tidak memaksa kehendak. Nilai-nilai demokrasi sebagai kebebasan berpendapat, persamaan hak, partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dapat diterapkan selama tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam kehidupan berbangsa, penerapan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam akan melahirkan pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, yang serta mampu melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan demikian, demokrasi ini hanya menjadi sarana memilih pemimpin, tetapi juga menjadi wadah untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Kepemimpinan dalam perspektif Islam merupakan amanah yang memiliki tanggung jawab sangat besar dalam Islam. Seseorang pemimpin disebut khalifah imam atau ulil amri, yaitu orang yang dipercaya untuk mengatur urusan masyarakat sesuai dengan ajaran Allah SWT. Kepemimpinan bukanlah sarana untuk memperoleh kekuasaan atau keuntungan pribadi, melainkan bentuk pengabdian kepada Allah dan pelayanan kepada masyarakat. Seseorang pemimpin ideal harus memiliki sifat-sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah, seperti contoh sidik, amanah, talbik, fatonah. Selain itu, pemimpin juga harus memiliki integritas, mampu mengambil keputusan secara adil, terbuka terhadap kritik dan saran, serta mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis ini menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya dimiliki oleh kepala negara atau pejabat pemerintah, tetapi juga oleh setiap individu sesuai dengan tanggung jawabnya. Seorang kepala keluarga, guru, pemimpin organisasi, maupun pemimpin masyarakat memiliki kewajibannya menjalankan amanah yang sebaik-baiknya. Dalam sejarah Islam, kepemimpinan para Khulafaur Rasyidin menjadi contoh nyata penerapan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan. Mereka memimpin dengan penuh keadilan, keserdanaan, dan tanggung jawab, serta selalu mengutamakan kepentingan umat. Keteladanan menjadi bukti bahwa kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai Islam mampu menciptakan masyarakat yang aman, tertib, dan sejahtera. Penegakan hukum dalam perspektif Islam merupakan salah satu pilar utama dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Tujuan utama hukum dalam Islam adalah menjaga agama, jiwa, akal keturunan, dan harta benda manusia. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan secara adil karena tidak bisa membedakan status sosial, jabatan, kekayaan, suku, maupun latar belakang seseorang. Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk menegakkan keadilan sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa ayat 58 yang menjelaskan bahwa amanah harus disampaikan kepada yang berhak dan hukum harus diputuskan secara adil. Selain itu, surat Al-Maidah ayat 8 menegakkan bahwa kebencian terhadap suatu kelompok tidak boleh menjadi alasan untuk berlaku tidak adil, karena keadilan lebih dekat kepada ketakwaan. Rasulullah SAW juga memberikan teladan dalam menegakkan hukum tanpa memandang kedudukan seseorang. Beliau menolak segala bentuk diskriminasi dalam penegakan hukum dan menegaskan bahwa setiap orang yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Prinsip ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan fondasi utama dalam sistem hukum Islam. Dalam konteks kehidupan modern, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme. Aparat penegakan hukum harus menjalankan tugasnya berdasarkan aturan yang berlaku, bukan karena tekanan politik maupun kepentingan kelompok tertentu. Dengan demikian, hukum dapat memberikan kepastian kelompok dengan memberikan kepastian rasa aman dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Keterkaitan demokrasi dalam kepemimpinan dan penegakan hukum. Demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum merupakan tiga unsur yang melibatkan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Demokrasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pemerintah melalui musyawarah dan pemilihan umum. Kepemimpinan yang amanah memastikan bahwa kekuasaan dijalankan demi kepentingan rakyat, sedangkan penegakan hukum menjamin terciptanya keadilan serta terciptanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila dalam tiga unsur ini tidak berjalan dengan baik, maka kehidupan berbangsa akan mengalami berbagai permasalahan seperti ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, hilangnya kepercayaan terhadap masyarakat, terhadap pemerintah, atau sebaliknya. Apabila demokrasi dilaksanakan secara bermusyawarah, kepemimpinan dijalankan dengan penuh amanah, dan hukum ditegakkan secara adil, maka akan terciptanya masyarakat yang damai, sejahtera, serta diridhoi Allah SWT. Sekian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.